Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Faiza dengan rekan saya Razizatul Krisna Pratiwi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang rasio. Rasio adalah perbandingan antara dua angka dan disebut sebagai pecahan, di mana angka pertama adalah pembilang dan angka kedua adalah penyebut. Misalkan diketahui besaran A dan B ditulis dengan A sama dengan B atau A per B, dengan syarat nilai B tidak boleh sama dengan 0. Contoh pertama, nyatakan rasio 16 dan 48 sebagai pecahan dalam suku terkecil. Solusinya, karena perbandingannya adalah 16 banding 48, maka pembilang pecahannya adalah 16 dan penyebutnya adalah 48. Jadi di sini ada dua rasio ya, 16 sama 48. Kemudian kita bandingkan yang mana 16 di sini merupakan pembilangnya, kemudian 48 adalah penyebutnya. Jadi 16 per 48 dapat disederhanakan sama-sama dibagi 16, yakni 1/3. Angka pertama dalam rasio menjadi pembilang pecahan dan angka kedua dalam rasio menjadi penyebut. Contoh kedua, berikan rasio dari 2/3 dan 4/9 sebagai pecahan dalam istilah terendah. Solusinya, dimulai dengan menulis rasio dari 2/3 dan 4/9 sebagai pecahan kompleks. Pembilangnya 2/3 dan penyebutnya adalah 4/9. Kemudian kita tulis 2/3 per 4/9, yang mana dapat disederhanakan menjadi 2/3 dikali 9/4, jadi 9-nya dipindah ruas. Kemudian dikalikan 2 kali 9, 18, 3 kali 4 sama dengan 12. 8/12 dapat disederhanakan sama-sama dibagi 6. Jadi 3/2. Contoh ketiga, tulis rasio 0,08 dan 0,12 sebagai pecahan dalam istilah terendah. Solusinya, ketika rasio dalam bentuk seperti ini biasanya ditulis dengan bilangan bulat dan bukan desimal. Kalikan pembilang dan penyebut rasio dengan 100 untuk menghapus dari desimal, kemudian dikurangi suku terendah. Untuk penulisannya 0,08 per 0,12. Jadi untuk menghilangkan 0,-nya ini kita kalikan 100. Jika setelah koma ada satu angka berarti kita kalikan 10. Jika ada tiga angka setelah koma maka kita kalikan 100. Karena di sini ada 2 angka setelah koma maka kita kalikan 100. 0,08 kali 100 per 0,2 kali 100. Hasilnya 8/12. Yang mana 8/12 ini masih bisa disederhanakan sama-sama dibagi 4. 8 dibagi 4, 2, kemudian 12 dibagi 4 adalah 3. Contoh keempat. Selama permainan, seorang pemain bola basket membuat 12 dari 18 lemparan bebas yang dia coba. Tuliskan rasio jumlah lemparan bebas yang dia lakukan dengan jumlah lemparan bebas yang dia coba sebagai pecahan dalam suku terendah. Solusinya, karena dia menghasilkan 12 dari 18, maka rasio 12 banding 18 atau 12/18 sama dengan sama-sama dibagi 6. 12 dibagi 6, 2. Kemudian 18 dibagi 6, hasilnya 3. Dapat disimpulkan dalam permainan ini bahwa dia membuat 2 dari setiap 3 lemparan bebas yang dia coba.
Selanjutnya, perbandingan dapat dinyatakan dalam dua bentuk. Yang pertama, perbandingan dinyatakan dalam bentuk pembagian atau menggunakan notasi sama dengannya. Yang kedua, perbandingan dinyatakan dalam bentuk selisih. Contoh yang pertama, contohnya diketahui siswa yang pergi ke sekolah dengan berjalan kaki sebanyak 80 orang. Siswa yang naik sepeda sebanyak 50 orang. Perbandingan banyak siswa yang pergi ke sekolah berjalan kaki dan banyak siswa yang naik sepeda dinyatakan sebagai berikut. Yang menyelesaikan dalam bentuk pembagian adalah banyak siswa yang pergi ke sekolah berjalan kaki dibanding siswa yang naik sepeda adalah 80 bagi 50 atau 80 banding 50. Jadi untuk notasinya adalah seperti sama dengan ya 80 banding 50 atau setelah disederhanakan menjadi banyak siswa yang pergi ke sekolah berjalan kaki dibanding dengan banyak siswa yang naik sepeda adalah 8 banding 5, yang mana 80 dan 50 tadi sama-sama kita bagi dengan 10. 80 dibagi 10 adalah 8, kemudian 50 dibagi dengan 10 adalah 5. Untuk jawaban yang kedua, dalam bentuk selisih. Yang pertama, banyak siswa yang pergi ke sekolah berjalan kaki 30 orang lebih dari banyak siswa yang naik sepeda. Jadi di sini tadi yang berjalan kaki ada 80 orang, kemudian yang naik sepeda ada 50 orang. Jadi di sini siswa yang berjalan kaki 30 orang lebih dari banyak siswa. Jadi di sini selisihnya ada 30. Lebih banyak yang berjalan kaki 30 orang daripada yang naik sepeda. Kemudian yang kedua, banyak siswa yang pergi ke sekolah naik sepeda 30 orang kurang dari banyak siswa yang berjalan kaki. Tadi di sini yang pergi ke sekolah ada sebanyak 50 orang dengan sepeda. Kemudian yang berjalan kaki ada 80 orang. Jadi di sini 30 orang lebih sedikit yang pergi ke sekolah naik sepeda daripada banyak siswa yang berjalan kaki. Jadi untuk bentuk selisih ini di sini ada tanda lebih dari dan kurang darinya seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya, saya persilakan Robizatul Krisna Pratiwi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tarif dan harga unit. Tarif atau yang biasa disebut dengan harga. Tarif adalah skema penetapan harga di mana produsen mengenakan biaya tetap untuk hak membeli unit barang atau jasa dan kemudian membebankan harga tambahan per unit untuk barang atau jasa itu sendiri. Setiap kali rasio membandingkan dua jumlah yang memiliki unit yang berbeda dan tidak dapat dikonversi ke yang lain, maka rasio disebut tarif. Misalnya, jika kita melakukan perjalanan 120 mil dalam 3 jam, maka tingkat kecepatan rata-ratanya dinyatakan 120 mil per 3 jam. Maka keduanya dibagi dengan angka yang sama, yaitu dibagi dengan 3. 120 dibagi 3, 40, 3 jam dibagi 3, 1. Maka hasilnya 40 mil per 1 jam. Maka rasio dapat dinyatakan sebagai 40 mil per jam atau 40 mil per jam. Bedanya penulisannya. Next. Contoh 1. Galon per detik. Aliran air dari keran air dapat mengisi wadah 3 galon selama 15 detik. Berikan rasio galon terhadap detik sebagai tingkat dalam galon per waktu. Solusi, 3 galon per detik itu seperti yang tadi, dibagi dengan angka yang sama. Maka dibagi dengan angka 3.
3 galon dibagi dengan 3 yaitu 1, dan 15 dibagi 3 hasilnya 5. Maka jadi rasio dapat ditulis 1:3 atau 1 galon per 5 detik. Contoh 2, perbandingan uang kakak dengan uang adik adalah 4:3. Jika uang kakak Rp20.000, maka berapakah uang adik? Penyelesaiannya kakak per adik, karena di sini kakak yang disebut duluan. Perbandingannya sama dengan 4/3, sama dengan Rp20.000 per uang adik. Uang adik sama dengan, ini dikali silang, jadi 3 kali Rp20.000 per 4. Maka 3 kali Rp20.000 yaitu Rp60.000 per 4 dibagi dengan 4. Rp60.000 dibagi dengan 4 yaitu Rp15.000. Maka uang adik adalah Rp15.000. Next. Yang kedua, harga unit. Salah satu jenis tarif yang sangat umum adalah harga unit. Harga unit adalah rasio harga untuk kuantitas ketika kuantitas adalah 1 unit. Misalnya, jika harga 1 liter air adalah Rp10.000 dan jika 2 liter adalah Rp18.000. Mana yang lebih baik dibeli, artinya mana yang memiliki harga lebih rendah per liter. Penyelesaiannya, Rp10.000 dibagi dengan 1 liter, sama dengan Rp10.000. Yang kedua, Rp18.000 dibagi dengan 2 liter, sama dengan Rp9.000. Harga unit untuk botol 1 liter adalah Rp10.000 per liter. Sedangkan harga unit untuk botol 2 liter adalah Rp9.000 per liter. Botol 2 adalah pembelian yang lebih baik karena lebih murah. Next. Contoh selanjutnya, Pak Ahmad membeli seharga Rp6.250.000. Beras tersebut kemudian dijual kembali dengan keuntungan total sebesar Rp1.250.000. Berapakah harga jual tiap kilogram beras tersebut? Yang diketahui, yang pertama itu 1 ton beras sama dengan Rp6.250.000 per kilogram. 1 ton itu sama dengan 1.000 kilogram. Kemudian keuntungan yang didapatkan sebesar Rp1.250.000. Yang ditanya, berapa harga jual tiap kilogram? Kemudian harga belinya sama dengan Rp6.250.000 dikali dengan 1.000 kilogram, sama dengan Rp6.250.000. Kemudian harga jualnya Rp6.250.000 ini ditambah dengan keuntungan total yaitu Rp1.250.000. Hasilnya Rp7.500.000. Kemudian Rp7.250.000 ini dibagi dengan 1.000 kilogram, maka hasilnya Rp7.500.000 per kilo. Jadi harga jual beras yang akan dijual Pak Ahmad ialah Rp7.500.000 per kilo. Next. Kemudian contoh selanjutnya, Bu Risma membeli sepeda dengan harga Rp600.000. 2 tahun kemudian, sepeda tersebut dijual dan dia mengalami kerugian sebesar 40%. Berapakah harga penjualan sepeda tersebut? Yang diketahui harga belinya yaitu Rp600.000. Harga jualnya yang ditanyakan. Kemudian harga jualnya itu 100% dikurangi dengan kerugian yaitu 40%, sama dengan 60%. Kemudian harga jualnya sama dengan Rp600.000 per X, sama dengan 100% per 60%. Kemudian dikali silang. Maka Rp600.000
dikali 60. Ini dicoret nolnya. Jadi sisa Rp6.000 dikali dengan 60, kemudian 100-nya ini udah dicoret, jadi tinggal 1 dikali X. Maka hasilnya Rp360.000. Jadi harga penjualan sepeda tersebut adalah Rp360.000. Sekian presentasi dari kami. Sekarang saatnya diskusi bersama. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan.